Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kaum muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum zuhur kita pada siang hari yang berbahagia ini sebagaimana yang telah ditentukan oleh BKM Masjid Besar Al-Muttaqin, yakni membudayakan infak, menjauhi sifat kikir. Ayat tadi yang barusan dibacakan adalah ayat menjelaskan tentang keutamaan orang yang berinfak ataupun bersedekah. Kalau kita ingin menengok dan mengkaji ke belakang bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasanya dalam hal infak dan sedekah, kita mengenal sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, 1/4 daripada hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak mau ketinggalan begitu juga dengan Sayyidina Utsman bin Affan yang meninfakkan dan mensedekahkan setengah daripada hartanya untuk agama ini. Tak mau kalah juga Sayyidina Umar bin Khattab menginfakkan 75% daripada semua hartanya, diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ia pun tak mau ketinggalan ketika ia mendengarkan sahabat-sahabatnya Ali, Uthman, Abu Bakar semuanya berinfak, bersedekah. Abu Bakar pun sedekahnya tak tanggung-tanggung sampai ia sedekahkan semua hartanya termasuk dirinya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur, "Wahai Abu Bakar, kalau semua hartamu engkau infakkan, engkau sedekahkan di jalan Allah, lalu apa yang ada tersisa untukmu?" Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Aku tak memerlukan itu semua. Aku merasa cukup asalkan Allah dan Rasulnya ada bersamaku." Kaum muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu judul sangat tepat, membudayakan infak. Jika selama ini ada budaya-budaya yang kita, tradisi-tradisi yang kita budayakan, atau terkadang tradisi itu tradisi salah yang kita budayakan. Salah satunya adalah membudayakan tradisi merayakan malam tahun baru dan lain sebagainya. Maka itu tradisi yang salah. Dulu orang tua-tua kita bahkan tak pernah mengenal apa itu malam tahun baru dan sebagainya. Namun hari demi hari, bulan berganti, tahun menyambut secara tak langsung malam pergantian tahun yang selalu diperingati oleh anak-anak muda hari ini pun menjadi budaya, dan ternyata budaya itu adalah budaya yang salah. Kenapa bukan infak yang kita budayakan? Kenapa bukan salat berjamaah yang kita budayakan? Maka kaum muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membudayakan infak bermakna mengajarkan anak sedini mungkin agar ia bergemar, agar ia gemar untuk berinfak. Ketika dia masuk ke dalam masjid, teringat dia bahwasanya bawalah 1.000 atau 2.000 rupiah, mengajarkan anak berinfak sedini mungkin. Ketika dia berjumpa dengan orang tua, orang miskin yang kesusahan, belum makan dan lain sebagainya, maka budayakan agar anak memberikan sedekah kepada fakir dan miskin. Maka inilah yang kemudian disebut dengan budaya yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Lalu kita tanya pada diri kita masing-masing, kalau sahabat Nabi saja yang sudah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 10 sahabatnya, salah satunya ada di antara mereka Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu infak mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Terkadang ada di antara kita, jangankan untuk berinfak harta, berinfak tenaga pun kita sungkan. Apa hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk agama ini bernilai ibadah, juga bernilai negarawan kita, cinta tanah air kita, nasionalis kita. Kalau kita melihat ada tumpukan sampah di tepi jalan, maka jangan ditunggu tukang pembersih sampah untuk mengangkatnya. Kalau itu ringan untuk kita kerjakan, maka ambil sampah tersebut, letakkan di tempat sampah. Satu, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? An-nazafatu minal iman. Mari kita budayakan kebersihan. Yang kedua, jiwa nasionalis kita tertanam bahwasanya kita cinta terhadap negara ini. Lalu bagaimana dengan kikir? Kikir mereka yang tak yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya ketika kita mengeluh bahwasanya besok apa mau dimakan, satu dosa sudah kita dapatkan. Umat Islam dididik agar kita percaya kepada Allah bahwasanya Ar-Razzaq, Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, menjamin rezeki. Bahkan semut yang tinggal di dalam batu pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Lalu bagaimana dengan kita yang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa bergerak, kita bisa mencari, kita bisa berusaha dan lain sebagainya. Tapi masih keluar di mulut kita, besok mau makan apa ya? Ucapan tersebut ternyata secara tak langsung membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tak yakin akan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kikir sesungguhnya mereka tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Orang yang kikir selalu merasa dalam hidupnya selalu tak cukup. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin segala semua jenis rezeki kita. Tak ada keuntungan yang kita dapatkan daripada kikir. Percaya atau tidak, sesungguhnya rumus menjemput rezeki itu adalah dengan memberikan rezeki kita dikala senang maupun susah, maka insya-Allah rezeki itu akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwasanya manfaat dari sedekah itu teramat sangat banyak. Satu di antara manfaat sedekah tersebut adalah insya-Allah rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski kita tak punya uang, tapi kita berusaha untuk berinfak. Tak bisa kita berinfak dengan harta, berinfak kita dengan fikiran. Tak bisa kita berinfak dengan fikiran, berinfak kita dengan tenaga. Maka sungguh amat disayangkan ada orang yang miskin harta, miskin pula pikirannya, miskin pula berat pula tenaganya. Maka inilah sesungguhnya orang yang sangat merugi di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat daripada bersedekah, berinfak, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan terhindarnya kita daripada su'ul khatimah. Insyaallah orang yang rajin bersedekah meski hanya 1.000 rupiah, orang yang rajin berinfak meski hanya 1.000 rupiah, insyaallah akan terhindar daripada su'ul khatimah. Insyaallah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita budayakan infak. Bagaimana caranya? Ajarkan anak, istri, murid kita, kalau kita seorang guru, untuk selalu berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Budayakan itu insyaallah. Hari ini kita biasakan, di tahun yang akan datang menjadi budaya insyaallah. Amin Allahumma amin. Minallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.